Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari feedback yang saya dapatkan dari video YouTube yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Sahiron tentang hermeneutika George Gracia dalam bukunya Theory of Textuality. Nah, pertama-tama di sini saya akan memaparkan hasil transkripsi kalimat-kalimat yang menurut saya penting di video tersebut. Nah, yang pertama, ini hanya sekedar pijakan saja sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Nah, ini hasil transkripsi. Yang pertama itu ada video pembahasan tentang fungsi historis atau historis function. Nah, pada menit ke 1, 10 detik hingga 2 menit 17 detik, itu menurut Gracia bahwa penafsiran itu memiliki 3 fungsi. Nah, 3 fungsi tersebut adalah yang pertama historical function atau fungsi historis. Kemudian yang kedua disebut dengan meaning function atau fungsi pengembangan makna. Dan yang ketiga disebut dengan implicative function atau fungsi implikasi. Dalam bahasa Indonesianya yaitu fungsi implikatif. Nah, ini masing-masing akan diterangkan oleh Gracia sendiri di dalam bukunya Theory of Textuality. Nah, kemudian pada 2 menit ke 40 detik hingga 3 menit 8 detik historical function ini didefinisikan oleh Gracia dengan mengatakan this function is to recreate in the contemporary audience the acts of understanding of the historical author and historical audience of historical text. Ini definisinya secara bahasa Inggris. Nah, kemudian transkripsi yang kedua tentang pembahasan fungsi meaning. Nah, pada 2 menit 23 detik hingga 2 menit 53 detik. Fungsi pengembangan makna adalah satu fungsi yang dimana seseorang mufasir itu mencoba menciptakan suatu pemahaman yang mungkin lebih dari pemahaman historis. Nah, kemudian pada 3 menit hingga 3 menit 23 detik dikatakan seorang mufasir mencoba menerangkan sebuah teks yang keterangannya tadi jadi memproduksi makna baru, yang makna baru itu bisa jadi belum dipahami pada masa ketika teks itu dibuat atau ketika teks itu diturunkan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Kita mendalami tentang fungsi historis dan fungsi makna hermeneutika Gracia. Nah, dari fungsi historis Gracia ini kita bisa ambil kesimpulan. Maksudnya adalah untuk mengembalikan pemahaman yang dimiliki oleh pengarang teks dan pembaca asli. Nah, dalam hal ini berarti mencoba memahami teks dalam konteks suatu dan budaya di mana teks tersebut ditulis dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pengarang aslinya. Nah, kemudian fungsi historis dalam penerapannya dalam penafsiran Al-Quran yang diterapkan oleh metode dari Gracia, hermeneutika Gracia ini dapat diilustrasikan dengan memahami konteks sejarah, budaya, dan linguistik saat Al-Quran diturunkan. Sebagai contoh, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa sejarah atau konteks sosial pada masa Rasulullah Muhammad SAW, pemahaman historis sangatlah penting. Nah, dalam hal ini kita bisa di ulumul Quran itu ada asbabun nuzul. Tuh. Ini lanjut. Nah, ini juga misalnya jika kita mempertimbangkan ayat-ayat yang terkait dengan perang atau perselisihan pada masa itu, pemahaman tentang situasi politik, sosial, budaya saat itu akan membantu dalam menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Fungsi historis ini memungkinkan penafsir atau kita untuk mengembalikan pemahaman yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada masa itu. Nah, dengan memahami konteks sejarah, kita dapat menghindari distorsi penafsiran dan memastikan bahwa kita memahami maksud sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, dalam penerapan fungsi historis dalam penafsiran Al-Quran, kita atau penafsir menggali dan memahami latar belakang sejarah
serta konteks sosial yang melingkupi turunnya ayat-ayat tersebut. Seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu asbabun nuzul. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita mendalami tentang fungsi meaning atau makna. Nah, maksudnya adalah untuk mengembangkan pemahaman baru yang mungkin melampaui pemahaman yang asli. Nah, dalam fungsi ini, penafsir itu mencoba untuk mengeksplorasi makna-makna tambahan atau implikasi yang mungkin terkandung dalam sebuah teks, bahkan jika itu tidak langsung terlihat atau disadari oleh pengarang aslinya. Fungsi meaning atau makna dalam hermeneutika Gracia dalam penafsiran Al-Quran itu dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dengan mendalam. Nah, dalam konteks penafsiran Al-Quran, fungsi meaning atau makna ini dari hermeneutika Gracia itu memungkinkan kita atau penafsir untuk mencari relevansi dalam konteks masa kini dan mengaitkan makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran dengan konteks dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, sehingga penafsiran itu dapat memberikan panduan yang relevan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja secara singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.